Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Wahyu Fitri dalam reportase mengenai lebih dekat Wakil Bupati Banyumas. Kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami yang berada di Dinas Wakil Bupati Banyumas. Ya, silahkan Zahra. Baik, terima kasih Wadani Fikri. Baik pemirsa, untuk mengenal lebih dekat dengan Wakil Bupati Banyumas, sekarang saya sudah hadir Bapak Budi Setiawan. Bapak, Selamat malam. baik, langsung saja. Untuk sebagai Bapak menjadi Wakil Bupati Banyumas, bagaimana perasaan pertama kali Bapak menjadi Wakil Bupati Banyumas? Suatu proses yang sudah berjalan cukup panjang, di mana tidak ada karir politik itu bisa diperoleh secara tiba-tiba. Jadi karena ini sudah disiapkan dari awal, proses pencarian calon waktu berbulan-bulan sampai dengan ditetapkan oleh partai politik menjadi bakal calon. Lalu setelah ditetapkan oleh KPU oleh menjadi calon bupati dan wakil bupati dari partai PDI Perjuangan yang waktu itu bersama-sama dengan P3. Saya dengan Pak Hussein maju pada pemilu kada tahun 2015 yang akan berakhir pada tahun 2018. Jadi karena perhitungan proses politik yang jelas kan dari awal sudah bisa menghitung menang kalah sudah maju. Tetapi dengan melihat basis masa solid berpartai, artinya dari awal pun ya saya sudah memprediksikan bahwa pertempuran ini akan kami menang dan itu sudah satu ya. Dan sehingga pada saat tahu menang tidaknya kan begitu penghitungan suara sore hari sudah tahu, karena jam 1 sudah ditutup mulai penghitungan suara yang akhirnya pada sore hari setelah maghrib sudah muncul angka-angkanya dan sehingga sudah bisa dihitung yang akhirnya sekitar jam 7 jam 8 malam sudah dikali bahwa bisa menjadi pemenang ya. Dia otomatis bahwa saya beserta dengan Bapak Bupati Pak Hussein yang merasa bergembira dan senang bahwa apa yang sudah kami rintis ternyata memang berhasil dan apa yang kami prediksikan ternyata juga menjadi realita. Ya otomatis saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kepercayaan melalui rakyat Banyumas, Pak Hussein dan saya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Banyumas. Lalu selama Bapak menjadi Wakil Bupati, suka duka apa yang pernah Bapak rasakan? Karena Wakil Bupati merupakan jabatan politik sehingga masalah suka dan duka ya, kalau orang politik tak boleh mengeluh ya, karena sudah berani harus kita sehingga permasalahan yang menjadi waktu bersama ya bahwa kita masih pada saat kalau kita punya idealis ya bahwa nanti pada masa kedua seperti itu, tapi dalam perjalanannya tidak semudah membaca untuk suatu proses yang dan berbagai kebijakan juga ada kebijakan yang berhasil baik dan ada yang kurang yang perlu ditingkatkan dan kita tahu tidak sukanya atau dukanya ya kalau melihat bahwa kita di Banyumas masih banyak sekali orang yang masih dan memanfaatkan kita di mana saya sebagai wakil bupati harus bisa berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Cuma untuk mengentaskan kemiskinan otomatis kita harus membawa lapangan pekerjaan, membuat mereka jadi pandai, membuat mereka jadi sehat supaya bisa berkarya dan bisa bekerja. Yang ini juga rupanya capaiannya memang belum begitu signifikan ya, tetapi progresnya tetap ada. Ya itu juga dengan adanya kemajuan ya otomatis itu juga merupakan suka kita bahwa
ternyata apa yang saya lakukan ya ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi kalau pikir rupanya itu keluhan dari masyarakat demikian banyak, di mana tidak sedikit ibu-ibu yang anaknya sekolah ya, di SMA, SMTA yang di negeri maupun swasta, pada saat mau masuk katanya ada sumbangan, itu juga ya memang kita juga bagaimana caranya untuk tidak memperhatikan banyak yang tidak mampu membayar, itu merupakan kesedihan. Belum lagi nanti setelah lulus ada ijazah yang ditahan, tidak bisa diambil karena SPP-nya. Ya itu juga saya sedih sekali melihat. Ya, tetapi realita yang ada seperti itu. Ya, dan kami juga akan berupaya untuk dari waktu ke waktu keluhan-keluhan yang amat mendasar bidang pendidikan dan kesehatan harus juga mulai bisa atas. Lalu program kerja apa yang sudah terrealisasikan selama ini? Jadi dulu kami kan punya visi-visi bahwa kita harus bisa membangun pemerintahan yang baik. Itu artinya sekarang saya harus bisa membangun bahwa Banyumas tidak korupsi. Dan di sini andai kata ada salah kebijakan, memang kadang-kadang bisa juga dari kepala dinas yang salah kebijakan hingga akhirnya berurusan dengan hukum. Ya, tetapi menurut saya, Banyumas dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, saya yakin jauh lebih terang. Bukan sama kami, tapi bisa kita lihat. Banyumas jauh lebih terang. Di sini tidak ada pungutan kantor apapun tidak. Ya. Jadi tidak ada orang mengurus izin, itu harus bayar masuk. Semua sesuai dengan aturan. Lalu untuk bidang kesehatan ini sudah kami lakukan banyak sekali. Pada saat pemerintahan periode yang lalu, di mana Banyumas masih banyak sekali warga miskin yang mengeluh, ya, di mana mereka sakit, masuk rumah sakit tidak bisa bayar karena tidak mempunyai uang yang cukup. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, ya, masyarakat kecil yang menangis sampai dengan menjual pabrik, menggadaikan sawahnya untuk bayar biaya berobat. Sekarang semua warga miskin di Banyumas saat ini sakit, asal mereka mau masuk kelas 3 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Berapapun besarnya, 20 juta, 30 juta kita bayar. Berbeda dengan periode yang lalu, ya. 1 tahun itu hanya diberikan sekitar 2 miliar untuk seluruh kabupaten Banyumas. Sekarang 1 tahun sampai 35 miliar kita habis untuk mereka. Karena kita melihat bahwa masalah sehat itu merupakan hak asasi, di mana semua warga negara berhak menikmati hidup yang wajar. Sehingga mereka yang sakit dan untuk mereka yang tidak beruntung, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pengobatan kepada itu. Lalu dari dunia pendidikan, ya, kami juga sekarang sudah melakukan berbagai hal-hal yang kita temukan, di mana anggaran pendidikan juga sudah diberikan. Lalu kondisi sekolah-sekolah juga tetap semua untuk jaga dari APBD yang cukup. Belum lagi untuk usaha kecil menengah itu juga selalu kita kelompokkan. Sehingga sudah banyak hal yang kita lakukan. Di sektor kesehatan sekarang kamu juga bisa lihat puskesmas di Kabupaten Banyumas sekarang semua tinggal 7 dari 39 yang kita miliki. Dan nanti di akhir tahun 2018 saya yakin semuanya selesai. Untuk jalan, kamu bisa lihat sekarang jalan di Kabupaten Banyumas sudah relatif jauh lebih bagus, ya. Kalau dulu kan orang ngomong bahwa kalau di Banyumas jalannya betul bagus, pas Purbalingga halus enggak. Sekarang sebaliknya kan, di Banyumas sudah mulus, masuk sana malah jadi sama. Jalan di desa juga ya. Syarat-syarat mendapatkan hak yang tadi Bapak sebutkan tentang kesehatan itu syarat-syarat. Jadi saya kepinginnya bahwa tidak ada perampasan hak, ya, dari orang yang mampu atau orang yang dianggap tidak miskin, merampas haknya orang miskin.
Nah, sehingga tidak ada rumusnya. Nah, kalau orang cukup mampu, dia mau minta gratisan di rumah sakit, harus dibuktikan dulu dengan berita acara dari pengurus RT yang menyatakan bahwa si A miskin, lalu diketahui oleh RW dan juga oleh kepala desa, diketahui oleh camat, nanti baru diberikan rujukan dari puskesmas. Kalau itu sudah dipenuhi, itu pasti diberikan. Dan sekarang kalau orang-orang yang mampu ternyata membohongi, apa dia tega, apa dia padahal mampu mengaku miskin, ya, hanya gara-gara ingin mendapatkan gratisan dari masyarakat. Jadi itu ada syarat dan sama sekali tidak dipersulit. Jadi sepanjang dia penduduk Banyumas kita, tapi kalau bukan penduduk Banyumas itu bukan tanggung jawab kita, ya itu tanggung jawab dari daerah di mana dia domisili atau pemegang kartu identitas. Ya. Jadi kita andai kata terjadi di daerah Banyumas, ya paling-paling kita hanya memberikan untuk sementara saja. Tapi nanti untuk kelanjutannya harus ditanggung oleh pemerintah daerah yang punya warga ini. Ya. Lalu untuk menjadi wakil bupati seperti saat ini pasti melewati banyak tahapan. Tahapan apa yang paling membedakan? Jadi untuk menjadi wakil bupati kan seleksi dari partai. Dimana saya dulu sebelum jadi wakil bupati kan menjadi anggota DPRD rumah. Dan saya sebagai ketua dan dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terus saya di DPR sebagai ketua komisi D yang berusaha masalah sekolah, contoh yang orang-orang yang susah. Dan saya di sana sebagai ketua komisi. Lalu dari mekanisme penjaringan bupati dan calon bupati, saya yang tadinya tidak berminat untuk masuk di sana, tetapi karena partai memerintahkan saya harus ikut, akhirnya saya kepada proses pencalonan bupati dan itu memang yang melamar di PD Perjuangan cukup banyak, ya. Tetapi dari Dewan Pimpinan Pusat Mega yang memang meminta saya untuk saya maju sebagai calon wakil bupati bersama dengan saya. Cukup panjang, jadi yang jelas saya sebagai pimpinan ketua Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan itu memang yang paling punya peluang paling besar. Kalau saya hanya memikirkan bahwa ini sebagai modal untuk menuju kekuasaan, tetapi saya tetap realistis bahwa karena saya sebagai orang partai yang penting adalah PD Perjuangan bagaimana bisa menang. Contohnya siapa bagi saya tidak masalah, yang penting bisa menang. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, salamnya. Baik pemirsa, saya Sarah Andriani melaporkan dari rumah dinas kembali ke studio bersama Wahyuni Fikri. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian mengenal lebih dekat wakil bupati dan saya Wahyuni Fikri